Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya abang dan kakak dalam belajar daringnya. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 5 kita, subtema 4. Hari ini kita akan membahas pelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa bersama dulu ya abang dan kakak untuk mengambil berkah dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat memahami pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi karya dengan teknik menempel dan menjahit dengan benar. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi tentang cuaca, musim, dan juga iklim. Nah, abang dan kakak, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita, dan hari ini kita masih belajar tentang pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama. Nah, di sini ya ada contoh ya. Nah, ceritanya Edo, Lani dan juga teman-temannya, mereka berkumpul di rumah Edo ya untuk membuat karya 3 dimensi dengan menggunakan kain yang harus mereka gunting dan juga mereka potong. Nah, mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Nih ya, dia memotongnya dengan cara persegi panjang dan dibagi menjadi 6 bagian, berarti 6/6. Nah, 6/6 dikurang 1/6. Abang dan kakak misalnya punya 6 dikurang 1, maka hasilnya tinggal 5. Ini penyebutnya sama, jadi tinggal kita tulis aja 6. Maka hasil pengurangannya adalah 5/6. Ini potongan kain pertama. Sekarang kita berlanjut ke potongan kain kedua. Di sini ya, Edo mengguntingnya ya dari 6 bagian untuk mereka berenam ya. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Masing-masing tadi mendapatkan 1/6 ya abang dan kakak. Nah, kain yang persegi panjang tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan nih potongan keduanya. 5/6 dikurang 1/6 ya. Maka 5 dikurang 1 hasilnya benar. Hasilnya adalah 4. Nah, lalu ya, Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian ya yang berbentuk segitiga. Nah, ini dia kainnya. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Nah, potongan kain pertama itu abang dan kakak, tadi kan 8 ya, 8/8. Dikurang 3/8. Karena kan masing-masing tadi mau dikasih ya kepada Beni dan Udin ya 3/8. Berarti 8/8 dikurang 3/8. 8 kurang 3 hasilnya 5/8 benar. Sekarang ya potongan kain kedua, 5/8 dikurang 3/8 lagi. Nah, maka 5 dikurang 3 hasilnya 2/8. Nah, sisa kain yang 2/8 ini ya bagiannya disimpan untuk si Edo.
Begitu ya abang dan kakak. Oke. Di sini Miss ada contoh pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama lagi. Nah, kita berlatih lagi ya abang dan kakak. Di sini ada 2 contoh soal. Nah, nomor 1 di sini ada 3/3 yang diwarnai ada seluruhnya 3 ya abang dan kakak. Satu bagian yang dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Lalu dikurang 1/3. 3 dikurang 1 maka hasilnya iya benar sekali 2/3. Maka yang akan diwarnai atau diasir adalah yang diwarnai itu adalah 2 ya abang dan kakak. 2 dari jumlah pecahannya, ada 3 pecahannya ya kan, ada 3 potongannya. Nah, inilah hasil nomor 1. Nah, nomor 2 di sini ada pecahan yang menunjukkan 7/7. 7 dikurang 6 maka jawabannya adalah iya, berarti ini jawabannya 1/7. Iya, 1/7. Maka yang akan kita warnai ini iya 1. Ya abang dan kakak, mudah ya. Alhamdulillah. Miss yakin ya dari tugas kemarin pada paham nih. Alhamdulillah ya. Oke abang dan kakak, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang karya dengan teknik menempel dan juga menjahit. Kira-kira abang dan kakak pandai nggak menjahit? Iya, kalau misalnya menempel bisa ya. Menempel dengan menggunakan lem. Kalau menjahit kita membutuhkan benang dan juga kain. Nah, abang dan kakak ya, tadi si Edo kan sudah menggunting ya kain ya yang dipotong-potong mereka, dan mereka akan membuat karya ya abang dan kakak 3 dimensi. Nah, kain tersebut Edo gunting menjadi bentuk persegi ya, segitiga, ada juga persegi panjang ya, ini seperti ini ya abang dan kakak, dan ada gambar lingkaran. Nah, bisa menjadi sebuah karya dekoratif yang sangat indah ya kan abang dan kakak. Nah, sekarang kita belajar karya dengan teknik menjahit. Kira-kira abang dan kakak pernah nggak menjahit? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak pernah, bahkan mungkin kesulitan ya memasukkan benang ke dalam lubang jahitan tersebut. Nah, boleh nih abang dan kakak kalau ada waktu yang banyak, waktu yang luang, belajar menjahit di rumah ya sama ibu, sama kakak, atau sama siapa saja ya, agar kamu lebih terampil. Nah, di sini kita akan belajar menjahit dengan menggunakan teknik namanya teknik veston. Nah, langkahnya perhatikan ya abang dan kakak, misalkan bacakan. Langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain. Ini ada 2 potongan ya, terdiri dari potongan yang kanan dan potongan yang kiri. Kita satukan ya, yang bentuknya sama. Kita buat pola dulu ya, bentuknya sama. Kita tempelin. Nah, perhatikan posisi jarum pada kain, tusukkan jarum sesuai gambar. Oke, langkah kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Nih kita jahit nih, jadi seperti ini. Lalu kalau udah jadinya jadi begini. Nah, langkah ketiga, menempelkan potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang bentuknya lingkaran dan segitiga lingkaran. Itu yang dilakukan Edo dan teman-temannya. Lalu mereka tempelkan ya lingkaran tadi di sini ya, dan kalau ada yang segitiga mereka letakkan di sini. Jadilah sebuah rumah dan pohon ya abang dan kakak. Oke. Nah, kemudian kan tadi kayak Miss bilang ditempelnya di bagian utama. Inilah
hasil karya Edo dan teman-temannya. Nah, abang dan kakak, kita lanjutkan ya pelajaran kita tentang perbedaan antara cuaca, musim, dan juga iklim. Di sini ada teks yang mana teks ini akan Miss bacakan. Abang dan kakak diharapkan untuk memperhatikan ya. Nah, kita sering mendengar orang menyebut istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktunya singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Nah, simbol-simbol ini ya abang dan kakak, ada simbol yang menunjukkan ya cuaca hujan berpetir ya, ada yang hujan saja. Ini cuaca yang berawan. Yang ini cerah ya kan abang dan kakak. Nah, ini berawan, yang ini cuacanya hujan. Ya, ini hujan ya abang dan kakak, tapi nggak gelap seperti yang ini ya. Nah, kita lanjutkan. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Ya abang dan kakak, musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca ya kan. Nah, musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kita nggak ada musim salju ya, musim dingin, bersalju ya abang dan kakak. Nah, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Lama ya iklim tersebut. Nah, itu dia abang dan kakak, perbedaan antara iklim, cuaca, dan juga musim. Nah, harapkan abang dan kakak paham ya. Hari ini tugasnya abang dan kakak membuatlah ya suatu karya dekoratif dari berbagai bentuk dengan menggunakan origami seperti yang ada di buku halaman 203. Kalau tadi Udin dan teman-temannya kan menjahitkan abang dan kakak, lalu mereka tempelkan. Nah, di sini abang dan kakak hanya perlu kertas HPS ya atau buku kamu, lalu kamu gunting origami yang bentuknya persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran ya. Lalu abang dan kakak susun dan ditempel menggunakan lem ya abang dan kakak, buat yang cantik seperti yang ada di buku halaman 203. Miss tunggu ya abang dan kakak hasilnya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.